Konsep kedutaan kita di tempat ini adalah kerajaan. Kita hidup sebagai gaya hidup kerajaan sorga lagi, bukan menjadi agama Kristen yang biasa-biasa. Amin. Kalau kita punya gaya hidup kerajaan sorga, saya percaya bukan kuasa dunia lagi yang kita raih, tetapi kuasa sorga yang tidak mungkin bagi manusia dapat mungkin kita lakukan, kita hadapi. Amin. Kita alami. Tema khotbah visi keempat judulnya adalah SIM. Kita bukan berada di kantor polisi ya untuk ngurus SIM, tapi kita ada di kantor kedutaan kerajaan sorga perwakilan di GBI Cipondoh Makmur ini. SIM artinya bukan surat izin mengemudi, bukan, tapi apa? Tapi surat izin memerintah. SIM kerajaan sorga di bumi adalah milik Anda. Amin. Kita mau katakan sama-sama ya. SIM kerajaan sorga di bumi adalah milik saya. 1, 2, 3. SIM kerajaan sorga di bumi adalah milik saya. Surat izin memerintah kerajaan sorga di bumi milik kita semua. Amin. Luar biasa. Sistem pemerintahan sorga di sorga adalah kingdom, adalah kerajaan. Saya mau katakan bahwa jemaat-jemaat Tuhan, bahwa warga kerajaan sorga yang ada di tempat ini, kedutaan ini, kita adalah orang-orang kerajaan. Kita bukan dipilih sama teman-teman kita yang di sini, tapi kita dipilih dan ditetapkan oleh Raja, langsung memilih kita sebagai raja-raja di bumi ini. Amin. Kita menjadi panglima-panglima kerajaan sorga di bumi ini. Kita melihat di buku mana yang mengatakan sembah, puji, pengagungan hanya untuk siapa? Kalau bukan untuk raja. Ini adalah buku kerajaan. Nah, kita mau melihat lagi bahwa pemerintahan sorga hanya dikuasai oleh satu orang pribadi, yaitu king, yaitu raja. Yaitu raja. Kalau kita lihat sambil lihat ya, boleh catat, baca di rumah Wahyu 19 ayat 16, di bahwa raja segala raja adalah Yesus. Yesus yang hadir di tempat ini. Amin. Seberapa jemaat yang percaya kalau Yesus hadir di tempat ini? Amin. Bukan hadir di tempat ini saja, tapi dia hadir di dalam hidup kita. Dia hadir di tubuh kita. Tubuh kita dikuasai oleh Raja, Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, yang masuk adalah roh iblis, bahaya. Karena itu kita ada di sini dibina di wadah ini supaya tubuh-tubuh ini memiliki yang namanya Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, aspek usaha kita apapun, karena Raja yang akan memakai kita, karena Roh Kudus akan memakai hidup kita menjadi orang-orang luar biasa. Di area kekuasaan Raja terdapat namanya warga-warga kerajaan sorga, yaitu Anda dan saya. Amin. Dalam kerajaan sorga, dalam pemerintahan sorga hanya ada 3: kerajaan, tempat, dan sistem kerajaan. Kedua ada raja. Yang ketiga ada warga-warga kerajaan sorga, yaitu Anda dan saya. Amin. Amin. Ada 3 proses kepemilikan SIM di sini yang mau kita lihat sama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang layak di bumi. Hebat ya. Baiklah, kita ini siapa? Bukan manusia, tapi ini ada kesatuan Tuhan di sana. Tuhan Yesus Kristus di sana, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia bilang bahwa baiklah kita menjadikan manusia. Sang pemilik yang membuat, menciptakan manusia di bumi
Artinya di sini adalah bahwa bumi dan fasilitas sengaja dibuat oleh Bapa, oleh Raja kita untuk warga-warga kerajaan yang menempati bumi ciptaannya. Dahsyat. Kalau kita diciptakan di bumi ini, Tuhan menciptakan kita, Dia sediakan bumi, Dia sediakan fasilitas, Dia sediakan pohon-pohon, ikan-ikan. Coba bayangin kalau Tuhan, pemilik kita, yang pencipta kita nyiptain, tiba-tiba kita ada di udara, tidak ada bumi, tidak ada hutan, tidak ada air, tapi Dia ciptakan kita manusia setelah Dia ciptakan bumi, Taman Eden dulu. Luar biasa ya. Ini berarti Tuhan sudah atur dengan baik. Berarti tidak ada yang kebetulan kalau kita ada di bumi ini. Artinya di sini adalah bahwa bumi dan fasilitas, saya bilang sengaja. Tuhan tuh nggak iseng-iseng, tapi sengaja direncanakan, dibuat untuk warga-warga kerajaan yang menempati bumi. Amin. Kita melihat di sini yang ayat 26, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ikan-ikannya pasti sudah ada dulu dong. Tuh. Lalu dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Artinya di sini bahwa kita diciptakan di bumi ini sudah dengan fasilitas, bonus fasilitas, dan bumi, rumah, tempat tinggal kita yang kita usahakan. Kejadian pembuatan manusia ini membuktikan bahwa manusia berasal dari Sang Pencipta, ide dari sorga. Kita adalah buatan sorga. Kita adalah bukan buatan dunia. Kita buatan sorga. Amin. Katakan, saya buatan sorga. Saya buatan sorga. Belum semua. Saya buatan sorga. Saya buatan sorga. Kita percaya dahulu bahwa kita adalah milik sorga. Kita adalah buatan sorga. Kita diutus ke dunia. Kita bukan mencari sorga. Bukan. Di dunia ini kita tidak mencari sorga. Kenapa? Karena kita sudah berasal dari sorga. Amin. Amin. Karena kita adalah orang-orang sorga awalnya. Kita nggak usah cari sorga. Yang kita cari adalah kita melakukan tugas-tugas kerajaan sorga di bumi ini. Amin. Kalau kita melakukan tugas-tugas kerajaan sorga, kita melakukan bukan tangan hampa, bukan. Tapi kita melakukan dengan penuh kuasa, dengan penuh pelipatan dan mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu manusia ciptaannya harus mengetahui, memahami dan menghidupi dirinya sesuai dengan keinginan Raja Sang Pencipta. Inilah waktunya kita hidup dalam kerajaan sorga. Kita latihan sebelum kita masuk kerajaan sorga. Kita latihan hidup sebagai warga kerajaan sorga. Jangan sampai di sana kita bingung, ini apaan ini, pada nyanyi ini apaan nih? Disinilah dunia ini tempat kita melatih gaya hidup kerajaan sorga. Amin. Amin. Aminnya sedikit. Amin. Kitalah adalah warga-warga kerajaan sorga. Sebelum manusia bisa menggunakan semua fasilitas dan kuasa kerajaan sorga di bumi ini, manusia tersebut harus mengenali siapa saya sebenarnya di bumi ini. Tadi saya mengatakan bahwa kita adalah buatan sorga. Kita adalah orang-orang sorga yang diutus ke bumi ini dan melakukan tugas kerajaan. Kita membaca kebenaran firman Tuhan di Yohanes 17 ayat 18. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, dengan demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bahwa sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ini, Yesus berkata begitu, demikian pula aku telah mengutus mereka, yaitu kita di dalam dunia ini. Berarti kita baca satu lagi, 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Terima kasih. Jadi kami ini adalah
utusan Kristus, atau dalam bahasa Inggris King James Version, dalam bahasa aslinya mengatakan bahwa we are ambassadors of Christ. Artinya kita adalah duta-duta besar kerajaan surga di bumi ini. Ingat, kalau duta-duta besar, kedutaan besar tidak mungkin diutus di negara asalnya. Setuju? Tapi duta besar diutus di negara asing. Tidak pernah duta besar diutus di negaranya sendiri. Saya mengatakan bahwa warga-warga kerajaan surga, jemaat di tempat ini ada di dunia ini. Ini adalah tempat lain yang Tuhan utus kita untuk melakukan tugas-tugas surga di bumi. Amin. Yang mengerti katakan amin? Amin. Kita adalah orang-orang asing di dunia ini. Tempat kita adalah di surga. Next, manusia di bumi ini sebenarnya standar kerajaan surga. Namun manusia sendiri yang menggunakan jalan sendiri untuk menguasai bumi ini. Saya bilang bahwa kalau manusia di bumi ini adalah standar kerajaan surga, gaya hidup kerajaan surga standarnya. Kita orang-orang yang ada di bumi ini, di kedutaan ini, jemaat-jemaat tempat ini, standar hidup kita adalah gaya hidup kerajaan surga. Amin. Standar hidup kita adalah gaya hidup. Standar hidup, gaya hidup kita adalah firman Tuhan. Karena kita bukan orang-orang dunia, kita adalah orang surga yang diutus ke dunia untuk melakukan tugas-tugas kerajaan surga. Karena itu belajarlah hidup gaya hidup kerajaan surga. Karena inilah kehidupan kita. Tapi banyak orang yang menggunakan jalannya sendiri. Tapi kalau kita mengerti kebenaran ini, kita mengerti siapa diri kita, kita harus mengupgrade iman kita, melakukan sesuatu yang lebih. Amin. Ini orang-orang Kristen zaman sekarang banyak seperti itu. Tapi kalau kita sadar bahwa kita buatan surga, kita harga kita lebih mahal, sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Ada goncangan, ada masalah, sakit, penyakit, kita akan tetap kuat mengandalkan Tuhan. Bahkan tidak mungkin menjadi mungkin. Dan keluarga dan saya, keluarga gembala saudara tempat ini sudah mengalami, yaitu saya, lipat ganda mujizat sudah terjadi. Dan saya percaya Tuhan akan naik terus. Amin. Ya, di sini bahwa ayat Kejadian 1 ayat 26 ya, kita melihat lagi, kita tetap buka. Ini adalah peta biru untuk orang Kristen. Adalah pertama kalinya kita mesti lihat. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Setelah manusia sudah mengetahui akan jati diri yang sebenarnya, manusia harus kembali melihat sosok Sang Pencipta yang adalah bagian dari diri manusia, bagian dari kita. Sang Pencipta itu, Tuhan itu adalah bagian dari kita. Kalau kita bisa hidup, dihembuskan nafasnya. Di dalam diri kita ada roh. Amin. Setuju? Selama kita masih hidup, kita harus kembali melihat sosok Pencipta, karena kita adalah bagian dari Dia. Amin. Jangan pernah kita langsung diciptakan dunia, kita nggak melihat sosok Pencipta kita. Kita lihat, ini dunia nih, foya-foya, lalu dan lain-lain. Udah lupa, ingat tata, lupa Sang Pencipta. Kalau sebenarnya kita adalah bagian daripada sosok Sang Pencipta. Karena kita harus kembali. Arti menurut gambar, artinya adalah kekuatan, kemampuan, keahlian, dan kuasa yang dimiliki Sang Pencipta yang diberikan kepada sesuatu yang dituju. Nah, kita lihat di sini. Kita bongkar firman Tuhan mengenai gambar, maksudnya apa sih itu? Nah, Roh Kudus memberitahu pada saya bahwa menurut gambar ini artinya adalah kekuatan, kemampuan, keahlian, dan kuasa yang dimiliki oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diberikan pada sesuatu yang dituju. Artinya begitu. Dan gambar ini, keahlian ini, di firman Tuhan bilang, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Raja, kalau Roh Kudus turun atas hidupmu. Kamu akan menerima tanda-tanda kalau kau menerima Yesus dibaptis. Kau akan menumpangkan tangan orang sakit.
Kau akan membangkitkan orang sakit, lalu membangkitkan orang mati, lalu megang ulang, minum racun. Tanda-tanda ini akan menyertai kita, orang-orang. Ini adalah bagian dari gambar yang diberikan sama kita. Dan gambar ini akan diberikan hanya untuk, tidak yang lain, hanya untuk warga-warga kerajaan sorga yang sadar akan dirinya akan menerima gambaran itu, kuasa dan kemampuan ilahi. Amin. Tapi jangan pernah kita berkata bahwa kita tidak ada kuasa, karena kita adalah gambarannya Dia. Amin. Kita punya kemampuan dan keahliannya Dia. Warga-warga sorga di bumi ini akan menerima gambar yang sebenarnya, tergantung Anda hidup dalam supranatural. Saya bicara supranatural lagi nih. Kalau di menara doa saya banyak bicara mengenai supranatural. Kalau roh raja itu bisa memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63. Coba baca. Kita berbicara mengenai manusia supranatural dan manusia natural. Yohanes 6 ayat 63. Setelah kita diciptakan di dunia ini dengan bahwa roh Tuhan ada di tempat ini, hadir dalam hidup kita, asal kita mendekatkan diri, menyatu dengan roh. Yohanes 6 ayat 63, silakan baca anak Yud. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, dengar sini. Roh yang memberi hidup. Baru 2 detik lupa. Roh yang memberi hidup, daging tidak ada. Hah? Bukan saya pendeta yang ngomong, tapi ini firman Tuhan. Daging tidak ada gunanya. Daging adalah tempat fasilitas Raja Tuhan untuk kita bekerja di bumi ini. Sebenarnya tanpa roh Tuhan, tubuh kita nggak ada gunanya. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, firman Tuhan bilang, daging kita, tubuh kita nggak ada gunanya di bumi ini. Buat apa ada tubuh tapi tidak ada roh Tuhan, tidak ada roh kudus? Harus tahu, ini poin yang kedua ini, segambar dan serupa poin terpenting di dalam hidup kita. Harus tahu, di dalam diri kita ada 2 bagian. Bagian pertama adalah manusia natural atau tubuh. Yang kedua adalah manusia roh atau disebut juga manusia supranatural. Ini nggak ada di sini. Manusia pertama adalah manusia natural atau manusia jasmani atau tubuh. Manusia natural berhubungan dengan dunia. Tubuh kita berhubungan dengan dunia. Setuju? Kita jalan, kita bisa kerja, semua berhubungan dengan dunia. Manusia natural hidup di satu dunia, yaitu bumi. Kita lihat bedanya. Manusia natural dapat menghasilkan sesuatu hanya sesuai kemampuannya sendiri. Ini harus kita tahu bahwa tubuh kita, daging kita nggak ada gunanya. Artinya kalau tanpa Roh Kudus, cuma. Yang kedua, manusia supranatural. Ini bedanya ya. Manusia supranatural atau roh di dalam kita berhubungan dengan sorga. Kalau manusia natural berhubungan dengan dunia. Tapi manusia supranatural atau roh di dalam kita berhubungan dengan sorga. Karena kita berasal dari sumber pencipta. Dan aktivitas manusia supranatural adalah roh. Dengar, aktivitas manusia supranatural adalah roh. Saat kita menyembah Tuhan, kita sedang melakukan aktivitas roh. Saat kita memuji, saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya mau katakan, biar ini masuk dalam hati kita, biar ini masuk dalam roh kita, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga kita aktivitas alam roh menjadi alam nyata. Amin. Alam roh menjadi alam nyata. Ini yang kita incar, ini yang kita cari usia di bumi ini. Dan ini bisa terjadi sama hidup kita. Mujizat-mujizat yang tidak mungkin. Asal kita mau membawa manusia supranatural, manusia roh kita sungguh-sungguh di dalam rohnya Tuhan masuk dalam kita. Maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, goncangan, Tuhan akan menyelesaikan. Yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik bagi kita.
Tapi yang terbaik bagi Tuhan pasti 10 kali lipat terbaik bagi kita. Amin. Nah, saat Anda sungguh-sungguh menyadari akan diri Anda berasal dari Roh Raja, maka Anda, apa yang di luar kemampuan Anda akan dapat terjadi dalam hidup Anda. Amin. Kemampuan manusia supranatural, nih, tolong dengar ya. Kemampuan manusia supranatural melebihi manusia natural. Kemampuan supranatural Anda melebihi manusia natural Anda. Saya mengatakan di sini, roh di dalam Anda punya kemampuan lebih dibanding tubuh kita. Cuma kita nggak menggunakan, memaksimalkan roh kita. Dia bisa lakukan, membuka pintu surga. Dia bukan bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hebat, kita punya roh. Aktifkan, enter roh kita supaya aktif. Amin. Kalau kita mau mendapatkan segambar dengan Allah, saat Anda serius, sungguh-sungguh dengan roh Anda, maka Anda akan membuka pintu-pintu surga dan pelipat ganda mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, 1 Timotius 4 ayat 8, ini ayat berbicara mengenai manusia supranatural, berbicara tentang manusia roh di dalam diri kita yang luar biasa. 1 Timotius 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung Injil, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Janji. Mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Latihan badani, latihan tubuh kita terbatas gunanya. Tapi di sini ibadah itu adalah latihan rohani. Apalagi kita ninggalin ibadah. Saya mau bilang, gimana Tuhan mau kasih janji buat sekarang ini dan akan datang. Ibadah aja tinggalin, latihan rohani aja dia tinggalin. Saya bilang bahwa latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani atau ibadah dalam bahasa aslinya latihan rohani mengandung janji untuk hidup ini, untuk kita makan, untuk kita pakai, untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita. Ibadah mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. 1 Timotius 6 ayat 6. Coba satu orang Bapak bacakan sama kita. 1 Timotius 6 ayat 6, demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tuhan yang besar ya. Dahsyatnya. Firman Tuhan bilang, buku kerajaan ini bilang, memang kalau ibadah, kalau latihan rohani disertai dengan rasa yang cukup di dalam hati kita, dalam hidup kita, akan memberi keuntungan yang besar. Dan saat ini kalau setiap kita yang haus mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa demi nama Yesus, kau mendapat keuntungan yang besar. Amin. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, Amin. kau akan mendapat keuntungan yang besar. Bahkan keuntungan yang tidak pernah kita dapatkan, Tuhan kasih yang lebih besar dalam nama Yesus. Dapat saya. Jadi manusia supranatural dimulai dari keyakinan alam roh menjadi alam yang nyata. Itu saja pemahaman supranatural. Sebenarnya lebih banyak lagi, cuma saya singkat aja. Gambar, kita harus menjadi gambar. Kalau kita mau punya keahlian dan kemampuan raja, kita harus yang tadi, manusia supranatural. Amin. Yang berikutnya, tadi menurut gambar, dan kita sekarang berbicara mengenai rupa. Nah, rupa ini berbicara menurut rupa artinya karakter atau sifat kepribadian sang pencipta yang mampu menerima dan merasakan keberadaan yang ada dengan sempurna. Tidak ada rupa, tidak ada karakter di bumi ini yang sempurna seperti Yesus. Amin. Saya juga masih belajar dari buku kerajaan ini bagaimana memilih menjadi serupa. Lagunya mengatakan begini, ku mau sepertimu Yesus, terus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Asal kita
Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 3 dikasih, kalau engkau mau melakukan aktivitas manusia supranatural, Tuhan akan kasih yang namanya buah roh di dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemasan diri, kebaikan, kemurahan, kelembutan. Ada 9, dia akan masuk di dalam hidup kita. Ini adalah buah roh akibat karena aktivitas manusia supranatural kita. Latihan supranatural bukan berarti ada di gereja. Saat kita di rumah, kita baca firman Tuhan, saat kita doa dan menyembah Tuhan di rumah, dalam pekerjaan, dimanapun di jalan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Ada aktivitas supranatural. Kita nggak sadar, tiba-tiba ada yang fitnah kita, ada yang kasar sama kita, tiba-tiba kita kok bisa sabar ya? Saya mau bilang, ada buah roh masuk dalam hidup kita. Kita nggak bisa keras lagi sama orang. Kita bisa memaafkan. Saya dulu nggak bisa, pasti marah. Apalagi saya latar belakang ambil bela diri. Wah, pasti marah. Tapi setelah saya melakukan latihan supranatural manusia, ada sesuatu yang masuk buah-buah roh dalam hidup kita. Amin. Mau buah roh masuk dalam hidup kita? Amin. Biarkan itu masuk, karena harus dimulai dengan latihan supranatural. Sang Raja sebagai pencipta manusia di bumi menghendaki warga-warga kerajaan sorga memiliki apa yang dia miliki, yaitu segambar dan serupa dengan dia. Karena firman Tuhan bilang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar daripadaku. Kata Tuhan akan berikan kepada kita hal-hal yang lebih besar yang Yesus sudah melakukan di bumi ini. Asal kita mau menjadi serupa dan segambar dan serupa dengan dia. Perhatian bagi warga sorga. Setiap manusia sorga di bumi harus berkiblat pada kehidupan gaya hidup kerajaan sorga. Setuju katakan amin? Amin. Saya mau bilang, Yesus waktu datang ke dunia ini, dia adalah percontohan gaya hidup kerajaan sorga. Yesus waktu ada di dunia datang, dia adalah percontohan gaya hidup kerajaan sorga. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Percontohan itu ada di buku kerajaan, Bapak Ibu. Gak usah bingung, ada di sini. Lihatlah apa yang Yesus lakukan, karakter dan gambar-gambar dan serupa dengan Bapa ada di sini. Kehidupan Raja Yesus di bumi ini adalah percontohan gaya hidup kerajaan sorga di bumi yang sempurna, Nah, gaya hidup sorga sama dengan serupa dan segambar Sang Pencipta. Yang ketiga, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Kita lihat Kejadian 1:26. Setelah bicara menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, lalu dia bilang gimana? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Keistimewaan manusia, next ya, keistimewaan manusia di antara ciptaan yang lain. Nih, keunikan kita, keistimewaan kita nih di antara ciptaan yang lain, di antara ciptaan hewan dan binatang, kita adalah istimewa, kita adalah manusia. Ini bedanya, kita diberi kuasa untuk menaklukkan dan memerintah atas segala ciptaannya. Amin. Ini keistimewaannya. Kalau kita sudah tahu kita diberi kuasa menaklukkan dan memerintah, kita harus lakukan. Dalam bahasa Inggrisnya kata berkuasa adalah, di sini yang mendekati tafsir Al-Nasir, let them have dominion over. Artinya begini, kekuasaan, tempat kekuasaan berikutnya saya serahkan kepada kamu. Berkuasa artinya di sini mengusahakan, merawat, mengontrol, menjaga. Dengar ini, bukan memiliki. Diulang lagi di sini, berkuasa artinya mengusahakan, merawat, mengontrol, menjaga, dan bukan memiliki. Karena yang punya adalah Bapa di surga. Karena yang punya dunia ini adalah tetap Tuhan Raja segala raja.
Yang punya diri kita, hidup kita saja adalah Dia. Jangan pernah kita memiliki. Hanya ada dua kerajaan, kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Kerajaan sorga dan kerajaan neraka. Warga-warga kerajaan sorga ditugaskan menguasai bumi, seluruh bumi, bukan kerajaan iblis. Kita menguasai bumi dengan kemampuan sorga, dengan kemampuan perlengkapan sorga. Gak bisa asal-asalan. Karena itu adalah namanya gereja di tempat ini. Ada gereja di mana-mana, ada kedutaan-kedutaan sorga di mana-mana. Untuk apa? Untuk melatih kita menjadi orang-orang yang bisa menguasai bumi ini. Amin. Asal kita mau. Warga sorga akan bisa dan mampu berkuasa dan menaklukkan bumi, tergantung kita mulai mengenal jati diri kita yang tadi pertama, lalu menjadi serupa dan segambar. Kita akan lakukan. Firman Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin.